Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas penyelesaian soal dari listrik magnet. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Farida, NIM 11. Saya akan menjelaskan nomor 1 dari soal listrik magnet. Nah, pada soal nomor 1, soalnya di sini yaitu diketahui 3 muatan berada pada titik sudut segitiga seperti gambar berikut. Nah, karena di sini segitiga dan di sini punya muatan positif dan negatif. Kemudian yang dicari yaitu medan listrik di titik 1 dan titik 2. Nah, sekarang kita tinjau di titik 1. Di titik 1, di sini muatannya positif. Kemudian di titik coba agak ke atas soalnya. Di titik 2-nya positif dan di titik 3 negatif. Nah, kita tinjau di titik 1. Titik 1 terhadap titik 2 yaitu tolak menolak. Berarti yang kita lihat di sini gambarnya arah vektornya ke samping kanan terhadap muatan yang kedua. Sedangkan terhadap muatan yang ketiga yaitu tarik-menarik. Maka akan membentuk sudut 53 derajat. Kemudian ke bawah. Nah, untuk yang penyelesaiannya, yang A, kita menggunakan rumus medan magnet K Q2 per R kuadrat. Kenapa Q2? Karena di sini yang kita tinjau muatan 1 dipengaruhi oleh muatan kedua. Makanya yang digunakan yaitu muatan kedua. Kemudian dimasukkan seperti biasa, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, hasil yang kita peroleh yaitu 3 kali 10 pangkat 3 N per C. Sedangkan titik 1 terhadap yang dipengaruhi oleh muatan ketiga yaitu kita menggunakan rumusnya sama, maka akan diperoleh 18 kali 10 pangkat 2 N per C. Selanjutnya yaitu kita tentukan medannya. Medannya menggunakan rumus vektor seperti biasa, akar E1 dipengaruhi oleh medan magnetik yang pertama dipengaruhi oleh kedua kuadrat, terus cos 127 ini diperoleh dari 180 dikurangi sudutnya 53 tadi. Maka akan diperoleh 24 kali 10 pangkat 2 N per C. Yang selanjutnya yaitu medan listrik di titik 2. Kita gunakan tahapan rumus dan penyelesaian yang sama. Dan sudutnya 90 derajat. Karena dipengaruhi oleh muatan, tarik-menarik atau tolak-menolak tadi. Kemudian dihitung dan akan diperoleh 3,73 N per C. Baik, sekian presentasi nomor 1 dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Sela. Dan selanjutnya untuk nomor 2, tentukan medan listrik pada titik 1,1,1 karena adanya muatan Q1, Q2, Q3, Q4 dan Q1-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 C di titik 0,2,0 dan Q2 4 kali 10 pangkat min 6 C di titik 2,2,0 Q3 5 kali 10 pangkat min 6C di titik 0,2,2 dan Q4 min 5 kali 10 pangkat min 6C di titik 2,2,2. Nah, tadi kan sudah diketahui Q1, Q2, Q3 beserta titik-titiknya. Lalu yang ditanyakan adalah medan listrik pada titik 1,1,1. Selanjutnya, kita akan menentukan vektor R, R topi, dan R. Untuk menentukan vektor R1, kita menggunakan rumus R pada titik Q dikurangi R pada medan listriknya. Sehingga diketahui bahwa 0 dikurangi 1I ditambah 2 dikurangi 1J dan 0
dikurangi 1K sehingga menjadi min I plus J min K. Selanjutnya setelah kita menentukan R vektornya, kita menentukan R-nya posisinya, yaitu dengan cara di akar dari persamaan ini, sehingga diperoleh min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat, sehingga dihasilkan akar 3. Selanjutnya, kita mencari R topinya. R topi diperoleh dengan rumus R1 vektor dikurangi per R1, sehingga didapatkan min 1 plus J min K dibagi akar 3. Selanjutnya, untuk R2, R3, dan R4 sama saja, hanya saja untuk angka-angkanya kita harus memasukkan ini, per Q-nya. Jadi per Q dikurangi Q di titik ini, dikurangi Q pada medan listriknya. Seperti itu. Selanjutnya, ke atas sedikit. Nah, selanjutnya untuk menentukan medan listrik. Medan listrik simbolnya sendiri kan E, sedangkan rumusnya 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat dikali R topi. Nah, 1/4 pi epsilon 0 ini sama dengan K. K di sini bernilai 9 kali 10 pangkat 9. Sedangkan kita di sini ada 4 titik atau 4 muatan, sehingga kita harus mencari medan listriknya pada setiap muatan tersebut, sehingga diperoleh E1 sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q1 per R1 kuadrat dikali R1 topi, sehingga bisa dimasukkan K-nya tadi kan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q-nya 2 kali 10 pangkat min 6 per R1 kuadrat kan akar 3, dan R topinya sudah kita cari di atas tadi, ini min 1 plus J min K per akar 3. Selanjutnya diperoleh akar 3 kali 10 pangkat 8. Akar 3 kali 10 pangkat 3 dalam kurung min 2I plus 2J min 2K N per C. Untuk selanjutnya, sama saja, rumusnya tetap sama, namun tinggal kita memasukkan angka-angka yang berbeda sesuai dengan perintahnya. Jadi seperti itu. Bisa di-scroll ke bawah. Selanjutnya kita mencari E-totalnya. E-total kita dapat peroleh dengan cara menjumlahkan semua E-nya tadi yang sudah kita cari, yaitu E1 tambah E2 tambah E3 tambah E4, sehingga diperoleh akar 3 kali 10 pangkat 3 min 8I plus 6J min 6K N per C. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Amirah. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, nomor 3, soalnya adalah terdapat 2 buah titik muatan positif, yaitu Q1 dan Q2, yang masing-masing bermuatan 1 mikrokolom. Muatan Q1 berada di koordinat X, Y, yaitu 0,0, sedangkan Q2 berada di titik koordinat 2,0. Tentukan letak titik di antara muatan 1 dan 2 yang bermedan listrik 0. Nah, seperti biasa, untuk menyelesaikan soal, pertama-tama kita tulis dulu apa yang diketahui. Di soal telah diketahui besar muatan Q1 sama dengan besar muatan Q2, yaitu sebesar 1 mikrokolom. Scroll ke bawah. Kemudian juga ada titik koordinat dari muatan 1, yaitu di titik 0,0 dan R2 2,0. Dan yang ditanyakan adalah letak titik di antara muatan 1 dan 2 yang bermedan listrik 0. Agar lebih mudah, kita menggambarkan dulu kondisi dari muatan-muatan tersebut. Di sini ada Q1 di koordinat 0,0 dan Q2 di koordinat 2,0. Nah, letak muatan yang ketiga ini, yang ditanyakan kan letak titik di antara muatan 1 dan 2. Sehingga, misalkan kita namai saja letak titik yang ketiga ini adalah Q3. Sehingga letak Q3 berada di antara Q1 dan Q2. Kita misalkan titik koordinat dari titik ketiga ini adalah X,0. Nah, bagaimana cara kita menentukan letak koordinat dari titik ketiga ini?
Yang pertama itu kita menentukan dulu vektor dari R1 dan juga besarnya. Nah, kita cari R1-nya ini diperoleh dari letak titiknya, titik yang kita tanyakan, yang ditanyakan, dikurangi dengan Q1. Ini kenapa panah ke sini? Karena muatan Q1 ini kan positif, jadi arah panahnya keluar. Nah, sehingga untuk vektor R1-nya ini kita peroleh X dikurangi 0 untuk arah I, dan 0 dikurangi 0 dalam arah J, karena dia hanya berada di sumbu X saja. Sehingga kita peroleh untuk vektor R1-nya adalah XI. Kemudian untuk besar vektor dari R1, kita langsung mengkuadratkan saja vektornya, seperti biasa, menjadi akar E kuadrat. Sehingga kita peroleh besar vektornya adalah X. Untuk yang R2 juga sama, berarti titik Q2 dikurangi dengan titik Q3, sehingga kita peroleh 2 min X arah I. Karena hanya di sumbu X, berarti arah J-nya atau sumbu Y-nya adalah 0. Sehingga kita peroleh besar vektor untuk R2 adalah 2 min X. Bisa ke bawah. Nah, yang selanjutnya kita bisa menentukan besar medan magnet. Yang diminta di soal itu kan medan listriknya itu 0 ya. Sehingga 0 sama dengan E1 min E2. Sehingga E1 sama dengan E2. Seperti yang kita tahu bahwa rumus dari medan listrik ini adalah K Q per besarnya vektor kuadrat dikalikan dengan vektor capilnya. Jadi, capil ini, R1 capil, ini kan rumusnya vektor R dibagi dengan besarnya vektor R. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi yang di bawah itu K Q per besarnya R pangkat 3 dikalikan dengan vektor R-nya. Lalu kita masukkan, nah karena ruas kanan dan kiri sama-sama memiliki K, boleh kita coret, kemudian besar Q1 juga sama dengan besar Q2, maka boleh kita coret juga, sehingga tinggal vektor R1 per besarnya vektor R1 pangkat 3 untuk yang di ruas kiri dan ruas kanan untuk yang R2. Sehingga kita masukkan besar vektornya dan besar besar dari vektornya, kita peroleh X dalam kurung 2 min X pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 dalam kurung 2 min X. Nah, sama-sama bisa kita coret ya, sama yang punya X di kanan sama di kiri, dan juga 2 min X-nya. Sehingga kita peroleh, bisa scroll ke bawah, Mbak? Sehingga kita peroleh 2 min X sama dengan X. Dan X-nya kita peroleh 1. Jadi, dapat kita tentukan bahwa letak titik di antara muatan 1 dan 2 yang bermedan listrik 0 adalah di titik 1,0. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Oktania Putri. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang penyelesaian nomor 4. Soalnya yaitu tentukan medan listrik di titik A oleh muatan positif serba sama di dalam benda yang panjangnya L dengan muatan totalnya Q. Nah, penyelesaiannya untuk yang pertama itu kita mencari persamaan diferensial E dulu. Dengan menggunakan persamaan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat dx. Nah, kan kita ketahui tadi jaraknya itu atau R-nya adalah XA min X. Jadi, kita masukkan menjadi 1/4 pi epsilon 0 dikalikan Q per XA min X kuadrat I pi dx. Nah, untuk mencari E-nya, kita harus mengintegralkan dengan batasan 0 sampai L. Kemudian kita masukkan nilai dE-nya, sehingga menjadi E sama dengan integral dengan batasan 0 sampai L, 1/4 epsilon 0 dikalikan Q per XA min X kuadrat I topi dx. Kemudian selanjutnya kita membuat permisalan terlebih dahulu. Jadi permisalannya itu XA min X itu kita misalkan sebagai pi. Maka apabila kita cari diferensialnya menjadi dP per dx sama dengan min 1. Kemudian kita pindah ruas menjadi dP sama dengan negatif dx. Nah, untuk mencari E-nya, kita menggunakan persamaan atau rumusnya yaitu E sama dengan
batasannya kita sebesar XA sampai dengan XA min L. Sehingga E sama dengan integral XA sampai XA min L 1/4 pi epsilon 0 Q per P kuadrat I topi dikalikan negatif diferensial P. Nah, kemudian ke bawah Mbak Nabila. Nah, kita masukkan kita pindah atau kita hitung Q-nya itu menjadi E sama dengan min I topi Q per 4pi epsilon 0 dikalikan min 1/P dengan batasan XA sampai XA min L. Kemudian kita masukkan batasnya menjadi E sama dengan min I topi Q per 4pi epsilon 0 dalam kurung min 1/XA min L min 1/XA. Nah, kemudian karena penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dulu penyebutnya menjadi XA dikalikan XA min L. Sehingga kita bisa menghitungnya dengan E sama dengan min I topi Q per 4pi epsilon 0 min XA plus XA min L per XA dikalikan XA min L. Kemudian kita peroleh hasilnya min I topi Q per 4pi epsilon 0 dikalikan min L per XA dikalikan XA min L. Nah, sesudah itu tinggal kita kali saja, kemudian mendapatkan hasil akhir yaitu QL per 4pi epsilon 0 XA min L I topi N per C. Sekian penjelasan untuk nomor 4. Untuk nomor 5 saya serahkan kepada Mbak Leni dan Mbak Afira. Selanjutnya itu nomor 5. Nomor 5 yaitu tentukan medan listrik di titik P yang berjarak R dari cincin bermuatan positif Q jika muatan tersebar merata di semua bagian cincin yang berjari-jari A dan berada dalam bidang X dan Y, maka buktikan rumus tersebut ini. Ke bawah Kak Nabila. Oh. Nah, jadi di situ kan ada cincinnya. Cincinnya itu bermuatan Q. Terus cincin tersebut berada dalam bidang X dan Y. Nah, lalu ada titik P yang berada di dalam sumbu Z. Nah, ini tuh dicari berapa sih medan di titik P ini terhadap dari muatan yang ada di cincin ini. Nah, kalau di ini digambarkan, nah itu bentuknya itu polanya kayak segitiga siku-siku. Nah, jarak P dan Q si muatan ini tuh R, terus si A ini merupakan jari-jari si muatan. Untuk Z itu besarnya titik P dari titik 00. Titik 00. Nah, jadi untuk mencari R itu kan segitiga siku-siku ya, jadi bisa menggunakan rumus Pitagoras, sehingga untuk mencari R sama dengan akar Z kuadrat plus A kuadrat. Ya, ke bawah Kak. Untuk cos tetanya yaitu sisi samping dikurangi sisi miring, yaitu sisi sampingnya tadi Z dan miringnya itu tadi R, sehingga Z per akar A kuadrat plus Z kuadrat. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kak Leni untuk perhitungannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawabannya. Bahwasanya sudah dianalisis oleh Kak Afira, bahwasanya R itu tadi hasilnya adalah akar A kuadrat plus Z kuadrat, di mana R ini untuk mencari cosnya, cos tetanya itu kan diapit oleh sisi R dan sisi Z, sehingga cos theta itu samping per miring, di mana samping itu adalah Z
miringnya itu adalah R. Nah, R ini sudah diketahui atau sudah dihitung, yaitu R-nya itu akar A kuadrat plus Z kuadrat. Sehingga cos theta-nya yaitu Z per akar A kuadrat plus Z kuadrat. Nah, kemudian kita beralih ke fluk medan. Nah, fluk medan ini kita untuk mencari atau membuktikan bahwa K-nya ini 1/4 pi epsilon 0. Nah, di mana fluk medan ini sama dengan Q per epsilon 0, di mana Q sama dengan E kali A. E ini adalah medan listrik dan A-nya ini adalah luas permukaannya cincin lingkaran. Nah, luas permukaan cincin lingkaran ini adalah 4 pi R kuadrat sama dengan Q per epsilon 0, di mana 4 pi R kuadrat ini dikalikan dengan epsilon 0, sehingga medan listriknya sama dengan Q per 4 pi R kuadrat epsilon 0. Nah, kemudian R kuadratnya itu dijadikan satu dengan Q, sehingga 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat, di mana 1/4 pi epsilon 0 ini merupakan konstanta Coulomb, sehingga bisa kita tulis sebagai K, di mana hasil medan listrik sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Kemudian untuk mencari vektor medan listrik di titik P, rumusnya adalah K integral dq per R kuadrat R topi kali K topi. E sama dengan K-nya sudah diketahui bahwa konstanta Coulomb yaitu 1/4 pi epsilon 0 integral dq 1 per R kuadrat, di mana dq ini dipindah ke samping jadi 1 per R kuadrat cos theta K topi, di mana R tadi sudah diketahui di atas, sudah dihitung di atas bahwa R topi ini tadi adalah cos theta. Kemudian 1/4 pi epsilon 0 integral dq 1/2 A kuadrat plus Z kuadrat itu dari R kuadrat, di mana R tadi hasil dari akar A kuadrat plus Z kuadrat. Nah, karena R ini kuadrat, maka akarnya itu hilang. Kemudian dikali Z per akar A kuadrat plus Z kuadrat K topi, di mana Z per akar A kuadrat plus Z kuadrat ini hasil dari cos theta yang sudah dihitung tadi di atas. Nah, kemudian E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 hasil dari integral dq merupakan Q dikali 1 per A kuadrat plus Z kuadrat dikali Z per akar A kuadrat plus Z kuadrat K topi, di mana hasilnya adalah E vektor sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan IZ kemudian per A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 K topi, di mana A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 ini diperoleh dari atasnya, yaitu A kuadrat plus Z kuadrat ini yang tidak ada akarnya itu sama dengan pangkat 1, di mana di sampingnya yang ada akarnya itu akarnya kita hilangkan, jadi A kuadrat plus Z kuadrat akar setengah, A kuadrat plus Z kuadrat pangkat setengah. Nah, sehingga kalau pangkat itu dikalikan, maka pangkatnya itu ditambah jadi A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 K topi. Jadi untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 6 bagaimana penyelesaiannya. Jadi soalnya adalah sebuah bola konduktor berjari-jari R bermuatan total Q yang tersebar merata. Maka hitunglah potensial listrik pada titik yang pertama, R kurang dari R besar atau jarak titik lebih kecil daripada jari-jari. Artinya titiknya berada di dalam bola. Kemudian yang B, R besar aksen lebih besar daripada R besar, yang artinya titik ada di luar bola. Jadi penyelesaiannya kita tulis dulu, diketahui seperti biasanya. Diketahui jari-jari sama dengan R dan muatan sama dengan Q. Dan diketahui bolanya adalah bola konduktor. Kemudian yang ditanyakan adalah potensial listrik atau V di dalam dan di luar bola.
Baik, yang pertama agak naik, Mbak Nabila. Yang pertama adalah eh, R di mana kurang dari jari-jari. Jadi titiknya berada di dalam bola. Seperti ilustrasi gambar ini, di mana titiknya ada di dalam bola. Sebelum mencari potensial listrik di dalam bola konduktor ini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui besar medan listriknya. Nah, ternyata besar medan listrik di dalam bola konduktor adalah 0. Hal ini sesuai dengan hukum Gauss yang menyatakan bahwa di dalam bola konduktor ini tidak ada medan listrik, sehingga besar medan listriknya adalah 0. Kemudian kita bisa menggunakan rumus potensial listrik, yaitu V sama dengan min integral A hingga R E vektor dikali dl topi. Baik, agak naik. Nah, selanjutnya untuk menentukan VR di mana R kurang dari R besar, yaitu kita dapat menggunakan dua titik. Yang pertama adalah titik awal di dalam bola yang dimisalkan atau dilambangkan dengan huruf A, kemudian titik akhir yang ada di tepat di kulit bola konduktor yang dimisalkan dengan huruf B, sehingga diperoleh V di mana jarak titik sama dengan jari-jari itu sama dengan VB. Kemudian kita cari dulu VB-nya, di mana VB sama dengan min integral 0 hingga jari-jari vektor E dl topi, kemudian kita masukkan min K kali Q integral 0 hingga jari-jari atau R 1 per R kuadrat R topi dikali dr dikali R topi. Perlu kita ketahui bahwa R topi dikalikan dengan R topi dengan 1. Jadi langsung hasilnya di bawahnya adalah min K kali Q integral R 0 hingga R 1 per R kuadrat di R. Kemudian kita masukkan batas atas dan batas bawahnya, sehingga hasilnya adalah min K kali Q dalam kurung min 1 R besar dikurangi 0 sama dengan kaki 1 per R. Nah, K kan kita ketahui besarnya K itu 1 per 4 pi epsilon 0. Sehingga kita masukkan, jadi hasilnya adalah 1 per 4 pi epsilon 0 dikali Q per R. Sehingga besar VB atau V ketika jarak titik sama dengan jari-jari sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 Q per R Joule per kolom. Oke, agak naik. Maka untuk memperoleh V di mana jarak titik lebih kecil daripada jari-jari atau R kecil kurang dari R besar, maka dapat dicari dengan menggunakan persamaan berikut ini, yaitu VA dapat diketahui sama dengan V R kecil kurang dari R besar. Yaitu rumusnya adalah min integral jari-jari atau R besar sampai dengan R kecil vektor E atau E topi dl topi sama dengan kita masukkan min integral R besar hingga R E dr ditambah dengan integral 0 hingga R besar E dr. Kan hasilnya integral R besar hingga R kecil E dr itu 0. Kemudian untuk hasilnya integral yang belakang adalah kaki integral 0 hingga R besar 1 per R kuadrat dr. Sehingga hasilnya adalah 0 ditambah 1 per 4 epsilon 4 pi epsilon 0 Q per R. Karena kan kita sudah tahu bahwa K sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0. Jadi hasil dari V ketika jarak titik kurang dari jari-jari sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 Q per R Joule per kolom. Selain itu, untuk mencari besarnya V ketika jarak titik kurang dari jari-jari, kita juga dapat mencari dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu VB dikurangi VA sama dengan min integral A hingga B E topi dl topi. Jadi VB per VA-nya itu dapat kita ketahui adalah hasilnya min integral A hingga B 0 dr. Nah, berarti kalau hasilnya 0 dr kan VA sama dengan VB. Jadi hasilnya adalah 1 per 4 pi epsilon 0 Q per R atau sama dengan K dikali Q per R. Joule per kolom. Oke, selanjutnya adalah kita mencari ketika titiknya berada di luar bola. Jadi R besar aksen itu lebih besar daripada R besar. Jadi titiknya ada di luar bola seperti ilustrasi gambar itu. Oke, jadi sebelum mencari potensial listriknya, terlebih dahulu kita mencari besar medan listrik seperti tadi. Kalau untuk posisi ketika titik berada di dalam bola,
maka besar medan listriknya adalah 0. Tapi untuk titik yang di luar bola tidak sama. Jadi kita mencari besar medan listrik terlebih dahulu dari integral E dA, di mana E-nya adalah medan listrik dan A adalah luas permukaan, sehingga kita dapat hasilnya Q per epsilon 0. Kemudian EDA sama dengan Q per epsilon 0. Nah, kita mengetahui bahwa luas permukaan dari bola adalah 4 pi r kuadrat gitu. Jadi E kita masukkan ke A-nya, E 4 pi r kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Karena permukaan Gauss itu berbentuk bola kan A sama dengan 4 pi r kuadrat. Jadi E-nya adalah 1 per 4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat. Oke. Tapi nilai R ini tidak sama dengan R besar. Jadi nilai R besar aksen ini jarak titiknya itu tidak sama dengan jari-jari. Tetapi titiknya itu jarak titiknya lebih besar daripada jari-jari. Sehingga persamaan untuk menentukan nilai medan listrik yang berjarak R dari pusat bola adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat Newton per kolom. Oke, selanjutnya. Potensial listrik pada titik itu ada di luar bola konduktor, seperti potensial yang dihasilkan pada muatan titik. Maka, bola dianggap sebagai muatan titik itu. Jadi, persamaan potensial di luar bola konduktor adalah sebagai berikut. Jadi, V-nya itu sama dengan min integral E topi dl topi. Agak naik, Mbak Nabila. Nah, baik. Jadi kita dapat memisalkan bahwa besarnya potensial listrik untuk muatan yang untuk titik yang berada di luar bola itu V sama dengan min integral E topi dikali dl topi. Kemudian jadi V sama dengan min integral 1 per 4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat. Ini adalah hasil dari Q tadi. Hasil dari E tadi ya, jadi K-nya diketahui 1 per 4 pi epsilon 0, kemudian dikalikan Q per R kuadrat, kemudian dikali R topi, dikali DR R topi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa R topi dikalikan dengan R topi sama dengan 1 gitu, jadi langsung jadinya min integral 1 per 4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat dikali DR gitu. Jadi V-nya adalah min Q, kita kalikan min Q per 4 pi epsilon 0 integral tak hingga R besar aksen 1 per R aksen kuadrat dr aksen. Nah, kemudian untuk min Q per 4 pi epsilon 0-nya tidak kita turunkan karena sudah diintegralkan tadi. Jadi yang kita integralkan adalah yang 1 per R aksen kuadrat dr, sehingga hasilnya adalah integral hingga R aksen, itu R aksen pangkat min 2. Jadi pangkat yang di bawah tadi dibuat naik, jadi pangkatnya menjadi min. Kemudian kita integralkan, jadi R aksen pangkatnya min 2 ditambah 1 per min 2 ditambah 1 dengan batas tak hingga R aksen. Jadi hasilnya adalah min R aksen pangkat min 1 dibagi min 1 dengan batas tak hingga R aksen. Jadi hasilnya min 1 per R aksen, kemudian kita masukkan batasnya R aksen dari R aksen, jadi min 1 per R aksen, min dalam kurung min 1 per tak hingga. Nah, 1 per tak hingga kan hasilnya 0, jadi dapat kita ketahui bahwa hasilnya adalah min 1 per R aksen ditambah 0, sehingga hasil pengintegralan dari 1 per R kuadrat dengan batas tak hingga R aksen adalah min 1 per R besar aksen. Kemudian hasil integralnya dimasukkan dari persamaan yang atas tadi, sehingga V sama dengan min Q per 4 pi epsilon 0 min 1 per R besar aksen. Jadi hasilnya adalah Q per 4 pi R besar aksen epsilon 0. Dari hasil ini dapat kita sederhanakan atau kita cari V sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 dikali Q per R aksen. Nah, 1 per 4 pi epsilon 0 ini kita ketahui hasilnya adalah K. Jadi kita ubah, jadi V-nya sama dengan K dikali Q per R besar aksen Joule per kolom, atau dapat juga menggunakan satuan volt. Kemudian untuk soal yang nomor 7 saya serahkan kepada teman saya Tania Lutfi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 7. Sebuah bola isolator berjari-jari R bermuatan total Q yang tersebar merata. Hitunglah potensial listrik di titik R kurang dari R besar
di dalam bola, B. R lebih dari R besar di luar bola. Mbak Amira. Yang ditanyakan adalah potensial listrik di dalam dan di luar bola. Untuk mencari potensial listrik digunakan hukum Gauss dengan persamaan VB min VA sama dengan min integral A sampai B E kali ds, di mana ds adalah lintasan. Untuk mencari potensial listrik, maka harus mencari medan listrik terlebih dahulu. Yang pertama adalah medan listrik R kurang dari R besar, yaitu di dalam bola. Menggunakan persamaan hukum Gauss kembali, yaitu integral tertutup E kali dA. dA merupakan luas permukaan dari bola tersebut, sama dengan Qin per epsilon 0. Qin merupakan muatan yang terdapat di dalam bola. Kemudian integral tertutup E kali R topi dA kali R topi sama dengan Qin per epsilon 0. R topi menunjukkan bahwa E dan dA merupakan vektor. Kemudian karena kerapatan R kecil dan R besar sama, maka Qin per 4/3 pi R pangkat 3 sama dengan Q besar per 4/3 pi R pangkat 3. Maka diperoleh Qin sama dengan R pangkat 3, R kecil pangkat 3 per R besar pangkat 3 dikali Q, sehingga E integral tertutup dA sama dengan R pangkat 3, R kecil pangkat 3 per R besar pangkat 3 kali Q per epsilon 0. Telah diketahui bahwa dA merupakan luas permukaan dari bola tersebut, maka E kali 4 pi R kuadrat sama dengan R kecil pangkat 3 per R besar pangkat 3 kali Q per epsilon 0. Selanjutnya diperoleh E sama dengan 1/4 pi R kuadrat epsilon 0 kali R kecil pangkat 3 per R besar pangkat 3 kali Q. E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali QR per R pangkat 3. Kemudian diperoleh medan listrik di dalam bola sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali QR per R pangkat 3 kali R topi. R topi menunjukkan bahwa medan listrik merupakan vektor. Kemudian disederhanakan kembali, disederhanakan menjadi E sama dengan Q kali R per 4 pi epsilon 0 R pangkat 3 kali R. Kemudian untuk medan listrik di luar bola, sama menggunakan rumus yang sama, integral tertutup dari E kali dA sama dengan Qin per epsilon 0. E sama dengan integral tertutup kali dA sama dengan Q per epsilon 0. Qin dari E di luar bola sebesar Q yang diketahui pada soal, sehingga E kali luas dari permukaan bola 4 pi R kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Maka diperoleh E sama dengan Q per 4 pi R kuadrat epsilon 0. Sehingga E vektor sama dengan Q per 4 pi R kuadrat epsilon 0 kali R topi. Selanjutnya, setelah mengetahui medan listrik di dalam dan luar bola, kita dapat mencari potensial listrik. Yang pertama, untuk R di dalam bola, R kecil kurang dari R besar. Di sini kita terdapat dua medan. Yang pertama di R di luar bola dan di dalam bola, sehingga VD sampai dengan V tak hingga. Jadi V tak hingga itu besarnya 0, sehingga VD sama dengan integral min integral tak hingga R E vektor di
di luar bola kali dr ditambah min integral R besar sampai R kali E vektor yang terdapat di luar bola kali dr sama dengan min integral R per min integral tak hingga sampai R. Tadi kan diperoleh E-nya R di luar bola adalah Q per 4Pi R kuadrat epsilon 0. Kemudian dikali dengan dr ditambah dengan min integral R besar kali R yang tadi diperoleh R E di dalam bola yaitu Q kali R per 4Pi epsilon 0 R pangkat 3 kali dr. Selanjutnya Q per 4Pi epsilon 0 dikeluarkan sehingga sama dengan min Q per 4 epsilon 0 integral tak hingga R kuadrat dr min Q per 4Pi epsilon 0 R pangkat 3 integral R besar hingga R kali dr. Sehingga R integral tak hingga R kuadrat dr menghasilkan min 1 per R dengan batasan tak hingga R. Yang selanjutnya untuk yang berada di dalam bola integral R besar hingga R kali R dr menghasilkan setengah R kuadrat dengan batasan R besar kali R. Sehingga min Q per 4Pi epsilon 0 dikali dengan min 1 per R min 1 per tak hingga dikurangi Q per 4Pi epsilon 0 R pangkat 3 kali setengah R kuadrat min R kecil kuadrat min R besar kuadrat. Sehingga diperoleh seperempat Pi epsilon 0 kali Q per R besar min Q per 8 Pi epsilon 0 R pangkat 3 kali R kuadrat min R kuadrat. Disederhanakan kembali menjadi disamakan penyebutnya sehingga 2Q per 8 Pi epsilon 0 min Q per 8 Pi epsilon 0 kali R pangkat 2 per R pangkat 3 ditambah dengan Q per 8 Pi epsilon 0 R pangkat 2 per R pangkat 3. Sehingga menghasilkan 2Q per 8 Pi epsilon 0 min Q per 8 Pi epsilon 0 kali R kecil kuadrat per R besar pangkat 3 ditambah dengan Q per 8 Pi epsilon 0 R. Kemudian disederhanakan kembali menjadi 3Q per 8 Pi epsilon 0 kali R min Q per 8 Pi epsilon 0 kali R kecil kuadrat per R besar pangkat 3. Kemudian disederhanakan kembali menjadi Q per 8 Pi epsilon 0 R kali dengan 3 min R kecil kuadrat per R besar kuadrat. Sehingga potensial listrik pada R kurang dari R besar di dalam bola adalah sekian. Kemudian potensial listrik untuk R berada di luar bola. Batasannya yaitu tak hingga R kecil yang berada di dalam bola. Sehingga VB sama dengan min integral tak hingga R E berada di dalam bola kali ds. ds adalah lintasan. Diperoleh tadi E di dalam bola adalah Q per 4Pi R kuadrat epsilon 0. Sehingga min integral tak hingga R dikali Q sama dengan 4Pi R kuadrat epsilon 0 kali dr. Karena dr adalah variabel lintasan tersebut, maka ds diganti dengan dr. Sehingga min Q per 4Pi epsilon 0 dikeluarkan, integral tak hingga R 1 per R pangkat 2 kali dr. Sehingga min Q per 4Pi epsilon 0 integral tak hingga sampai R pangkat min 2 dr. Kemudian
min Q per 4Pi epsilon 0. Nah, integral tak hingga sampai R pangkat min 2 dr menghasilkan 1 per R dengan batasan tak hingga R. Sehingga menghasilkan min Q per 4Pi epsilon 0 dikali dengan min 1 per R min 1 per R. Sehingga menghasilkan min Q per 4Pi epsilon 0 kali min 1 per R. Tinggal kita kalikan saja sehingga menghasilkan potensial listrik VB sama dengan Q per 4Pi epsilon 0 kali R. Sudah, terima kasih. Selanjutnya, untuk nomor 8 akan saya serahkan kepada Febrianti dan Ira. Ya, terima kasih. Untuk soal nomor 8, ada 2 buah plat persegi yang cukup luas diletakkan sejajar dengan jarak pisah D. Plat kiri bermuatan Q dan plat kanan bermuatan min Q. Tentukan potensial listrik di titik yang pertama itu A, kiri plat, yang B, antara 2 plat, yang C, kanan plat. Nah, dari soal tersebut itu diketahui untuk plat kirinya itu Q, untuk plat kanannya min Q. Nah, jadi soal nomor 8 itu bisa dimisalkan pada gambar sudah ada di slide tersebut. Ke bawah, Mbak Mira. Nah, untuk A itu mencari potensial listrik untuk plat kiri. F kiri sama dengan min integral E dikali dA sama dengan min integral 0 dikali dA. 0 itu dari besar medan listrik di kiri dan kanan plat sejajar adalah 0 yang sudah ada pada slide-nya Pak Bambang. Nah, jadi untuk min integral 0 itu sama dengan min C volt. Nah, untuk yang C, ke bawah Mbak Mira. Untuk yang C, potensial listrik pada kanan plat itu juga sama. Karena tadi itu sudah dijelaskan medan listrik di kiri dan kanan yang sejajar adalah 0. Jadi F kanannya min integral E dikali dA sama dengan min integral 0 dikali dA sama dengan min C volt. Untuk yang B akan dijelaskan oleh teman saya Nabila. Saya akan menjelaskan untuk yang B, yaitu di antara 2 buah plat. Bisa ke bawah, Mbak Mira. Dari gambar bahwa plat A dan plat B memiliki muatan, plat A memiliki muatan Q dan plat B memiliki muatan minus Q yang dipisahkan dengan jarak D. Medan listrik di antara 2 planet yaitu E medan listrik sama dengan kerapatan dibagi 2 epsilon 0. Dikarenakan memiliki 2 buah plat, maka 2E sama dengan epsilon 0 per 2 sama dengan kerapatan per 2 epsilon 0. Maka E untuk di antara 2 buah planet yaitu kerapatan per epsilon 0. Di mana kerapatan yaitu sama dengan I per A. Maka E sama dengan, mohon maaf ini ada kesalahan, sebenarnya E sama dengan I per A epsilon 0. Maka potensial listrik yang ada di antara 2 buah planet yaitu V sama dengan minus integral E dikali dl. Dengan E sama dengan I per A epsilon 0, maka V sama dengan minus integral dengan batas 0 sampai X dan I per A epsilon 0 dA ditambah integral D dengan batas D sampai dengan D minus X Q per A epsilon 0 dA. Kemudian V sama dengan I dikeluarkan, maka yang diintegralkan adalah 1 per A dA dengan hasil integral berupa minus I per epsilon 0 ln X
min len 0 ditambah min Q. Min Q ini merupakan besarnya muatan pada plat A yaitu minus Q, maka Q diganti dengan minus Q per epsilon 0 len D min X. Kemudian didapatkan V sama dengan minus Q len X min Q per epsilon 0 len 0 dikurangi Q epsilon 0 len D ditambah Q epsilon 0 len D min X. Kemudian min yang di depan dikalikan pada semua komponen yang ada di dalam kurung, maka menghasilkan minus Q per epsilon 0 len X ditambah Q per epsilon 0 len 0 ditambah Q per epsilon 0 D minus Q per epsilon 0 len D min X. Didapatkan, terus ke bawah Mbak Amira. Maka didapatkan V potensial listriknya berupa Q per epsilon 0 len 0 per X ditambah Q per epsilon 0 len D per D min X. Q per epsilon 0-nya dikeluarkan, maka V sama dengan Q per epsilon 0 len 0 per X plus len D per D min X. Maka V sama dengan Q per epsilon 0 1 ditambah len D per D min X dengan satuan volt. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.